Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Sebelum Nyai bahas tentang apa sih sekarang ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan share-nya ya guys. Jadi pada malam hari ini Nyai membahas tentang penyembuhan diabetes pijitnya ya. Tapi gimana ya, sebenarnya pijit yang diabetes itu sama dengan yang mau kesuburan, yang tentang masalah kesuburan. Karena kenapa? Kuncinya di sini guys. Ini kan pusar nih. Ini pusar nih. Berapa ya? Berapa senti ya? Ini kagak mudeng senti-sentian. Nih. Pokoknya di tengah pusar. Mau ke yang ini nih, perut. Nah, itu di situ kalian tekan, itu biasanya menggumpal gitu dia di sini. Nah, makanya kenapa penderita diabetes kebanyakan sering berpengaruh ke saluran pipis, yang kayak biasanya sering pipis sih gitu, mengganggu metabolisme. Dan ada lagi satu, mengganggu pipis besar aja. Kedua gitu kan, mata berair biasanya, itu kalau yang udah parah banget. Ketiga kesini gitu. Dan kalau yang biasanya yang cewek pun dia jadi tidak ada yang namanya birahi gitu, kayak males gitu ya kan. Itu 3 hal itu, dan itu penting banget. Dan kenapa sih diabetes itu bisa terjadi gitu kan? Karena apa gitu? Karena semua badan tuh mengental gitu, mengental. Biasanya dia jarang banget yang namanya pijet tulang saraf dan benerin perut. Makanya usahakan, kenapa orang yang nenek kita zaman dulu gitu kan, kalau pijet itu sering ini dibenerin, dirapiin. Baik cewek maupun cowok, itu manfaatnya beribu-ribu manfaat, karena kuncinya semua di sini. Kalau ini masalah ke semua badan organ masalah, terutama kelamin gitu. Jadi bagi yang sudah berumah tangga, upayain sering pijet ya. Paling telat itulah 2 bulan sekali gitu. Ini perut tuh dibenerin gitu kan. Ini rahim juga maksudnya perut dibenerin dan rahim dibenerin ya, cewek maupun cowok ya. Biasanya kalau diabetes identik dengan pengentalan darah. Coba kalian gini, ini stabil. Ketika kalian pegang gini, itu kental banget gitu. Walaupun dia gemuk, itu kental banget. Kalau Nyai sih ya alhamdulillah, udah nggak makan daging-dagingan. Tapi sebelum Nyai vegetarian, Nyai makan biasa aja gitu, makan daging, ayam, semua Nyai makan. Tapi ada penstabilnya. Ketika Nyai makan daging, Nyai makan timun atau jeruknya atau acarnya kayak gitu. Jadi gimana sih biar kita tuh makan enak gitu kan, tapi badan kita tetap stabil gitu. Nah, pijetnya seperti ini guys. Pertama lo ini dulu ya. Semua inti nih di sini. Inti semua di sini. Ini begini. Dikelinting-kelintingin ya. Ini namanya yang seringnya kalau bahas tuh, ini ngelintingin itu seperti ini. Ini ngelancarin darah ke semua organ guys. Bukan simpel, ini utama banget nih. Kelintingin semua, dikelintingin ya kan. Nanti kalian rasa deh, itu pun nantinya jadi nyaman tidurnya gitu loh. Karena biasanya kalau yang diabetes itu susah tidur, karena darahnya ngentol gitu. Nah kalau misalnya nih, ini juga ya, ini yang bagian diabetes, itu semua organ tuh nyambung banget sih. Nih, nanti kalian rasain badan kalian juga nyaman banget gitu kan. Ini semua kan titik-titiknya tuh ada. Nah ini juga biasakan dipelintir-pelintirin gitu. Ini penting guys. Yang biasanya benerin ke pasien ya. Tapi biasanya sih kalau pijat semua badan itu semua itu dilancarin semua, dan jadi wajah pun kilau karena darah lancar. Nah kemudian ini ditekan-tekan aja. Tekan semuanya, karena Nyai nggak ingin patok yang satu titik ya, enggak. Karena kenapa? Biar nyaman semuanya. Nih ditekan-tekan ini. Yang rata ya guys. Tuh.
kok kayaknya simpel banget sih Nyai. Emang simpel karena ini tangan kita semua ajaib loh, semua manusia loh, bukan karena Nyai yang ngobatin ajaib, enggak, semua. Tapi memang kebiasaan kalau habis Nyai benerin pasien, Nyai pandu pengikhlasan hati, karena biasanya kadang suka intonasi kenceng atau apa dari cara berbicara atau gendek ke orang atau bagaimana, itu kita bersihin semua. Makanya kenapa Nyai selalu bilang pandu pengikhlasan hati itu ya, kalau bisa usahain sebelum tidur, pas mau tidur itu, jadi kita membersihkan badan kita gitu. Kita nggak tahu pada hari itu kita kesel sama siapa, atau yang orang membuat kita kesel siapa gitu kan. Nih, yang rata ya guys, pakai ujung ini aja, nggak usah pakai tongkat, sakit nanti malah jalan nggak enak. Ini lakuin seperti yang di sebelah kiri ya. Kemudian pijatnya seperti ini, sama kayak yang orang mau subur biar cepet hamil, mau cewek mau cowoknya ya. Jadi perut itu dientengin, saya agak deketin. Ini ya, kan ada tekuk-lekuk ini ditekan. Nah ini pasti kencang guys. Itu ngaruhnya ke belakang gitu. Nih, nggak bisa napas bisa sampai ke sini. Itu mau berpengaruh juga ke diabetes. Nih, ini dilemes-lemesin dulu. Nih, di pinggir-pinggir tulang ya. Nih sampai ke dekat kelamin. Nih. Kalau nggak paham ikutin pelan-pelan ya. Nih juga sampai dia tuh kerasa ngenteng. Itu pun kenapa ngaruh guys. Kemudian sini yang di atas kelamin ini di gini, pakai gini jari jemari diangkat ke atas. Itu nanti kalian rasain sendiri efeknya, terutama bagi yang cewek jadi brainnya stabil lagi, yang cowok jadi begini lagi. Ini darah di sini mampet. Kemudian ini gini. Nih. Sampai perut itu ngenteng, kalian rasain itu napas pun enak nih. Ini gini. Ini di bawah pusar ya. Ini kan pusar. Nih, sini. Nih. Pelan pakai perasaan. Nih guys. Ini ngaruh juga ke saluran pipis. Biasanya yang sering berbatu di sini. Soal pipis. Nanti itu mengenai cara membersihkan batu soal pipis nanti di season selanjutnya ya. Ini di sini nyumbat nih guys. Karena kebiasaan kita sering duduk, merunduk itu. Nih. Sampai ngenteng dia tuh. Ya juga sering benerin sendiri. Soalnya kan nah ini kalian pegang nih, tuh. Ngenteng kan tuh. Itu tuh. Nah, itu kalau udah kayak gitu, udah. Kalau Nyai biasanya pijat pasien itu fungsinya dia nanti ke saluran pipis lancar, ke mata juga dia nggak berair yang biasanya dia parah. Ini dengan yang tadi Nyai pijat, mata juga tidak berair lagi jadi karena darah lancar. Ketiga, kalau yang cowok gini, pokoknya kalau yang ngikutinnya caranya yang benar itu udah begini. Yang tadinya benar-benar impoten atau lembek begini dia jadi. Semoga penjelasannya tadi bisa kalian pahamin dan ingat biasain ini ditekan-tekan seperti tadi. Kalau jari mah gini aja, kalau tapak tangan
terus adikenin ke sini yang nyumbat tadi. Itu gini guys, coba kalian lakuin deh, ajaibnya apa, efeknya apa ke kalian gitu. Karena biasanya diabetes itu ada dua. Dia kalau yang versinya ya diabetes kering, dia biasanya ini kenceng banget, semua badan tuh kayak kenceng banget, jadi dia kaku gitu, kaku. Itu satu. Kedua, kalau yang diabetes yang versinya diabetes basah, dia ada luka, akan timbul luka gitu. Dan kalau misalnya dia udah luka, upayain ketika di kamar mandi, pas mau mandi kan kadang lama kan, disiram. Pas yang kita baru bangun tidur itu, pipis itu tuh bagus, itu ajaib, disiram aja sambil kitanya mentah pup dulu atau bagaimana, itu bagus guys. Air pipis disiram dulu gitu kan. Udah gitu nanti kan mandi kan udah bersih nih, udah semua bersih lukanya. Nah nanti baru biasanya dipakein madu gitu, karena biasanya madu kalau enggak gula pasir. Karena biasanya zaman perang dulunya pernah baca, zaman perang kalau obat-obatan udah habis, itu kalau luka kebeset atau apa keterbuka, itu dilumurinnya pakai gula pasir gitu. Oh ya, Nyai sih perhatiin seperti itu. Jadi apa yang Nyai dapetin, apa yang Nyai ingin ke pasien gitu, itu kenapa sih dia sampai luka kayak gitu? Karena darah tuh mampatnya dari sini gitu. Moga pokoknya dicermati baik-baik ya, yang apa yang Nyai kasih masukan ini diteliti, ditelaah gitu, biar kalian tuh bisa semua ngelakuin di rumah gitu. Karena kenapa? Sebenarnya simpel banget, badan kita tuh ajaib. Tapi jangan lupa ya, setelah kalian udah benerin, pandu yang di video Nyai yang tentang pengikhlasan hati, entah yang sambil tiduran gitu kan, atau sambil yang gini, itu kalian rasain guys, ini ajaib. Karena pada dasarnya manusia semua ajaib, manusia semua sukses, manusia semua sehat. Nah jadi kita pandu pengikhlasan hati biar lebih berkah gitu, lebih berkah. Apapun agamamu bisa ngelakuin semua gitu kan. Jangan lupa ya guys ya, kalau yang nggak paham bisa komen, atau kalau yang mau bener-bener berobat langsung, penyembuhan langsung, bisa datang ke Serang Banten di rumahnya Taman Puri Indah, Blok D4 nomor 27, masuk gerbang Citaran Puri, Ciracas. Nomor teleponnya nanti ini di deskripsi ya. Jangan lupa guys ya, like, comment, subscribe, and sharingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.